Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 396. Setelah malam ini, Liberty tidak akan lagi bersedih atau menangis untuk Hank. Sonny, Liberty teringat pada putranya dan tiba-tiba merasa cemas. Kakak, aku meminta Ibu Len untuk menjaga Sonny. Sonny biasanya tidur sepanjang malam hingga fajar. Sonny memang nakal, tetapi kadang-kadang, dia bisa berperilaku sangat baik. Terutama saat dia tidur di malam hari. Dia biasanya tidur sampai pagi kecuali jika dia merasa tidak nyaman. Baru kemudian Liberty merasa lega setelah mendengar itu. Seren, Zachary, bagaimana kalian berdua menemukanku? Liberty baru memikirkan pertanyaan ini, setelah ia yakin bahwa putranya berada di tangan yang tepat. Serenity mengomel pada saudara perempuannya. Kakak, kita bersaudara. Sejak orang tua kita meninggal, kita saling bergantung selama 15 tahun dan telah membicarakan semuanya bersama-sama. Kali ini, kamu mengecualikanku, jadi bagaimana aku bisa merasa tenang? Teman Zachary yang membantu mengumpulkan bukti perselingkuhan Hank sangat cakap. Dia segera mengetahui bahwa Hank ada di sini begitu Zachary bertanya kepadanya, jadi kami bergegas datang. Kakak, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus memberitahuku, oke? Jangan mencoba menanggung beban ini sendirian. Aku sudah dewasa sekarang, dan aku bukan lagi gadis kecil yang harus kamu lindungi. Setelah hening sejenak, Liberty berkata, sebelumnya, ketika aku menarikmu kembali untuk menghentikanmu memukuli bajingan-bajingan itu, karena aku takut mereka akan menuntutmu atas cedera yang disengaja, dan memintamu untuk membayar biaya pengobatan mereka. Tidak peduli seberapa banyak mereka memperlakukanku dengan buruk, memukul seseorang itu ilegal. Beda kalau saya memukul mereka, karena mereka bersalah kepada saya, jadi mereka akan merasa bersalah. Mereka hanya akan menahan diri setelah dipukul dan dimarahi oleh saya, jadi mereka tidak akan berani meminta ganti rugi kepada saya. Seren, percayalah padaku, aku bisa mengatasinya. Jika aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, aku pasti akan datang kepadamu. Dulu ketika orang tua mereka meninggal, Liberty baru berusia 15 tahun, dan ia mampu membesarkan saudara perempuannya dan bertahan hidup dari penindasan saudara-saudaranya. Sekarang ketika menghadapi perselingkuhan suaminya, Liberty yakin bahwa ia dapat menangani urusannya sendiri, tanpa melibatkan saudara perempuannya. Setelah lebih dari 3 tahun menikah, Liberty menoleransi semuanya karena cinta. Ketika cinta mereka lenyap dan pernikahan mereka hancur, Liberty tidak menoleransinya lagi dan akan membalas. Dia ingin memberitahu kedua bajingan itu, bahwa dia bukan orang yang bisa diganggu. Mereka merekam kejadian malam ini dalam video, sehingga Liberty dapat menuduh Hank secara moral, dan semua orang juga akan memihaknya. Serenity memeluk kakaknya lagi. Liberty mendorong adiknya menjauh dan mengerutkan kening sebelum bertanya, Seren, apakah kamu sudah minum? Aku bisa mencium bau alkohol di tubuhmu. Serenity terdiam. Dia hanya minum 2 botol bir. Bagaimana Liberty bisa mencium bau alkohol darinya? Oh, Serenity tidak mandi. Tidak heran Liberty masih bisa mencium bau alkohol di tubuhnya. Aku baru saja minum 2 botol bir ketika aku pergi keluar bersama Zachary untuk makan malam. Liberty berkata kepada adiknya. Kamu harus minum lebih sedikit di masa depan. Dia menoleh ke adik iparnya. Zachary, kamu harus menjaganya. Dia memiliki toleransi alkohol yang rendah dan mudah mabuk. Minum terlalu banyak berdampak buruk bagi kesehatannya, jadi jangan biarkan dia minum di kemudian hari. Jangan terlalu memanjakannya. Zachary dengan cepat berkata, maaf, kakak, ini adalah kesalahanku. Aku memesan bir untuknya. Aku tahu. Jika dia yang memesan, dia akan memesan sesuatu yang lebih kuat, bukan bir. Dia suka minum meskipun dia tidak bisa mengatasinya. Ketika dia masih muda, dia diam-diam meminum alkohol ayahku ketika ayahku sedang minum. Liberty mengingat sebuah kenangan dan berkata, saya ingat hari itu.
Saat itu tanggal 1 Mei ketika orang tuaku berada di rumah untuk hari libur umum. Ibu menyiapkan segelas vodka untuk diminum bersama ayah, dan Seren diam-diam meminumnya, sementara orang tuaku tidak melihat. Setelah meminum vodka, Seren takut dimarahi, jadi dia menuangkan air ke dalam botol. Liberty tiba-tiba tertawa dan berkata, ketika ibu kembali untuk menyajikan vodka kepada ayah, dia meminumnya dan mengeluh, mengatakan bahwa toko kelontong di kota kecil itu menjual alkohol palsu. Sebotol vodka yang baru dibeli itu tidak terasa atau berbau seperti alkohol. Rasanya seperti air. Ibu tidak mempercayainya, dan mengatakan bahwa tidak mungkin menghilangkan bau alkohol meskipun sudah diencerkan. Jadi, dia mencoba, dan seperti ayah, dia memarahi pedagang kelontong di kota kecil karena menjual alkohol palsu. Seren tertawa terbahak-bahak di sudut hingga perutnya sakit. Serenity merasa malu. Bab 397. Liberty lebih percaya pada Zachary daripada pada Serenity. Liberty bahkan menceritakan kisah memalukan Serenity tentang dirinya yang diam-diam minum vodka saat dia masih muda. Zachary menatap Serenity dengan tatapan yang begitu tajam, sehingga Serenity ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Kakak, mengapa kamu membicarakan hal itu? Sudah bertahun-tahun berlalu. Liberty bahkan berbagi cerita dengan Zachary. Liberty tersenyum dan berkata, kamu naik ke tempat tidur setelah makan hari itu, dan tidur seharian. Kamu tidak bisa minum, tetapi kamu tetap suka minum. Kamu akan tidur seperti kayu gelondongan setelah minum. Zachary, ingatlah untuk tidak membiarkannya minum kecuali pada acara yang spesial. Zachary mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku akan mengingatnya. Liberty mengenang masa muda mereka, yang membuat semua orang tertawa. Kesuraman sebelumnya perlahan memudar. Perceraian bukanlah masalah besar. Bumi tidak akan berhenti berputar karena ada seseorang yang hilang. Bahkan tanpa Hank, Liberty dapat menjalani kehidupan yang baik. Setelah keluar dari hotel, Liberty menatap langit yang gelap dan menoleh ke arah saudara perempuan dan saudara iparnya. Ayo, aku akan mentraktir kalian berdua makan malam, maksudku sarapan. Mari kita rayakan kesendirianku terlebih dahulu. Saat itu sudah pukul 5 pagi. Serenity dan Zachary saling berpandangan, namun tidak menolak ajakan Liberty. Mereka bertiga pergi sarapan, lalu Zachary mengantar kakak iparnya kembali ke Bright Boulevard, sebelum dia mengantar istrinya pulang. Hari sudah subuh ketika mereka sampai rumah. Tuan York, ketika Zachary menatapnya, Serenity berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan York, terima kasih. Zachary melangkah di depan Serenity, mengulurkan tangannya, dan memegang lengannya. Ketika Serenity mendongak, dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Dia kemudian melepaskannya sedikit dan menunduk sambil berkata dengan lembut, kita adalah suami istri, jadi jangan pedulikan kesopanan ini. Serenity menatapnya sejenak. Tiba-tiba dia melingkarkan lengannya di leher pria itu dan ingin menciumnya. Entah mengapa, Zachary tidak bersikap mendominasi seperti biasanya. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dan menatapnya dengan mata gelapnya. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu menciumku sebagai hadiah, atau karena kamu menyukaiku? Serenity berkedip, aku hanya ingin menciummu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Jika kamu menciumku sebagai hadiah, aku bisa menerimanya dengan berat hati, tapi aku akan merasa tidak nyaman. Zachary ingin mengatakan bahwa dia akan menolak jika ciumannya adalah hadiah. Namun, dia berubah pikiran begitu kata-kata itu berada di ujung lidahnya. Dia takut wanita itu tidak akan menciumnya lagi jika dia mengatakan hal seperti itu. Itu sama seperti saat pertama kali wanita itu pergi ke kantornya untuk menjemputnya dari kantor. Dia pernah menolaknya sekali, dan sampai hari ini, wanita itu tidak pernah mengunjunginya ke kantor lagi. Wanita ini terkadang membuatnya gila. Setelah berpikir sejenak, Serenity berkata, aku tidak tahu mengapa aku ingin menciummu, tetapi aku tidak bisa menahannya. Aku hanya memikirkannya dan melakukannya.
Jika menurutmu ciuman itu adalah hadiah, aku tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Dia menyentuh wajah Zakari. Jangan lupa bersihkan tanda lahirmu. Itu benar-benar mempengaruhi kecantikanmu. Aku seorang pria. Jangan panggil aku cantik. Dan bagaimana cara membersihkannya? Cukup bilas dengan air sabun. Zakri bertanya lagi, berapa banyak air dan sabun yang harus saya gunakan? Berapa lama saya harus mencucinya? Serenity mengerutkan kening dan berkata, lihat saja di cermin kamar mandi sambil membersihkannya. Kamu bisa berhenti saat tidak ada lagi noda di wajahmu. Bagaimana mungkin kamu mengajukan pertanyaan bodoh seperti ini? Itu membuatmu tampak bodoh. Zakri mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun, sementara matanya yang gelap menatap lurus ke arah Serenity. Bab 398. Serenity tersadar setelah ditatap dan bertanya kepada Zakri dengan ragu. Tuan York, apakah Anda ingin saya mencuci muka Anda? Aku mengecat wajahku hitam demi dirimu. Itu berarti kamu harus bertanggung jawab. Serenity tertegun, dan merasa pria ini menjadi semakin tidak tahu malu dan sembrono. Baiklah, aku akan membersihkannya untukmu karena kamu melakukannya demi aku. Kenapa kamu tidak mengecat seluruh wajahmu menjadi hitam saja sejak awal? Kata Serenity sambil menariknya ke dapur. Zakri mengikutinya dan berhenti setelah 2 langkah. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada Serenity. Mengapa kamu membawaku ke dapur? Ada keran di dapur. Aku dilarang masuk ke kamarmu, jadi bagaimana aku bisa mencuci mukamu jika aku tidak membawamu ke dapur? Atau kamu bisa menunggu di sini? Aku akan mengambil handuk basah dan membersihkan wajahmu. Zakri terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata dengan acuh tak acuh. Aku punya pembersih wajah pria yang sering kugunakan di kamar mandiku. Itu seharusnya bisa membersihkan noda-noda ini. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, ia menoleh dan memerintahkan Serenity, kemarilah dan bantu aku mencuci mukaku. Serenity mendengus dan berjalan mendekat. Zakri, kamulah yang mengundangku ke kamarmu. Aku tidak akan menyelinap masuk, tapi kamu tidak bisa menahan diri. Ini akan merugikan saya jika kita bertengkar di kemudian hari. Saya selalu menepati janji dan bertindak sesuai kesepakatan. Zakri terdiam. Ketika dia mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjentikkan ke dahinya dan berkata, apakah kamu berharap kita bertengkar lagi? Pertengkaran tidak dapat dihindari saat hidup bersama. Pasangan suami istri mana yang tidak pernah bertengkar? Ia lalu berpikir, apalagi dengan orang picik seperti kamu. Kamu akan menghapus WhatsAppku kalau kita bertengkar dan bersikap dingin padaku. Serenity tidak dapat menjamin bahwa mereka berdua tidak akan lagi memiliki konflik di hari-hari mendatang. Zakri membuka mulutnya, tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi dengan kesal. Serenity bergumam di belakang. Kenapa dia mau mencucinya? Lagi pula wajahnya juga gelap. Zakri tiba-tiba berhenti, dan berbalik untuk menatapnya, sebelum bertanya dengan suara berat. Apa yang kau gumamkan? Aku bilang, kamu lebih tampan dari bintang film. Sayang sekali kamu tidak berkecimpung di dunia hiburan. Kenapa kamu tidak menjadi selebriti saja? Aku bisa menjadi agenmu. Aku berjanji kamu akan sangat populer dan menghasilkan banyak uang, sampai-sampai tanganmu akan kram karena menghitung uang. Zakri melotot ke arahnya lagi. Ikuti aku. Dia mengira aku tuli, dan tidak dapat mendengar dia menjelek-jelekkan aku di belakang. Keram tangan karena menghitung uang. Zakri tidak harus menjadi selebriti untuk melakukan itu. Dia sudah mendapatkan cukup uang, sehingga dia bisa hitung sampai tangannya kram. Dia bahkan bisa menggunakan uang tunai sebagai wallpaper dan karpetnya. Serenity menyusulnya dengan patuh, dan memasuki kamar mandi di kamarnya. Ia mendapati, kamar mandinya lebih besar daripada kamarnya. Ada bak mandi besar yang bisa menampung 2 orang. Pikirannya melayang sedikit jauh, dan sedikit penuh nafsu pula,
maka ia segera menghentikan ide-ide konyol tersebut. Ketika Serenity tersadar kembali, dia melihat Zachary melepas pakaiannya. Mengapa dia melepas pakaiannya, padahal dia hanya perlu mencuci mukanya? Bagaimana dia harus bereaksi? Haruskah dia menutupi wajahnya dan berteriak? Atau menikmati pemandangan? Bab 399. Zachary menoleh dan melihat Serenity menikmati pemandangannya. Ketika Serenity menyadari bahwa Zachary sedang menatapnya, dia bertanya, "Apakah kamu akan menelanjangi diri lebih jauh?" Dia menunjuk celananya, untuk memberitahu bahwa dia belum melepas celananya. Zachary terdiam. Dia melepas bajunya karena dia tidak ingin bajunya basah saat dia sedang mencuci mukanya. Apa yang dipikirkannya saat Zachary melepas bajunya? Zachary berbalik dan melangkah untuk berdiri di depan Serenity. Saat dia berada dalam jarak sedekat itu, Serenity mengulurkan tangan dan ingin menyentuh dada rampingnya. Dia memujinya, "Tubuhmu bagus, karena kamu berolahraga secara teratur." Zachary meraih tangannya yang bergerak untuk menghentikannya menyentuh dia. Dia memperingatkannya dengan ekspresi muram, dan berkata dengan suara yang dalam, "Serenity, apakah kamu tahu konsekuensi menyentuhku?" Sebelum dia bisa menjawab, dia menjentik dahinya dengan tangan satunya. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Zachary menikmati menjentik dahi Serenity setelah melakukannya beberapa kali. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya dengan baik, sehingga tidak terlalu menyakitkan. Serenity tersenyum. "Bukankah kamu melepas pakaianmu agar aku bisa menghargai tubuhmu? Kamu tidak akan kehilangan apapun jika aku menyentuhmu. Mengapa kamu melepas pakaianmu di depanku? Aku takut bajuku basah saat kamu mencuci mukaku. Itu sebabnya aku melepasnya." "Apa yang ada dalam pikiranmu itu? Haruskah aku memakai bajuku lagi? Jika kamu mencuci mukaku dan membuat bajuku basah, kamu akan bertanggung jawab untuk mencuci semua pakaianku di masa depan. Kalau begitu lebih baik kamu telanjang. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Aku akan coba lihat saja." Pemandangannya sungguh menakjubkan. Sambil berbicara, dia menunduk. Zachary secara naluriah merapatkan kedua kakinya, dan menatapnya dengan muram. Dia terlalu ceroboh. Gadis ini dulunya suka menggodanya dari waktu ke waktu. Sekarang, saat dia melepas bajunya di depannya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Kalau tidak, matahari akan terbit dari barat. Hahaha. Reaksinya membuat Serenity geli. Dia tertawa terbahak-bahak, hingga wajah Zachary berubah menjadi muram. Serenity hanya akan menjadi lebih berani, jika dia tidak melakukan apapun untuk memberinya pelajaran. Zachary mencengkeram gadis yang menertawakannya tak terkendali, dan mengangkatnya untuk duduk di atas wastafel. Ia kemudian mendekat dan menciumnya dengan agresif untuk menghentikan tawanya. Tawanya yang tak terkendali memberinya alasan untuk menciumnya. Serenity tercengang. Ketika dia sadar, Zachary telah melepaskannya dan menariknya kembali berdiri. Dia mengeluarkan pembersih wajah yang biasa dia gunakan, menaruhnya di tangannya, dan menatapnya dengan saksama. "Aku masih harus pergi bekerja, jadi tolong cepatlah." Serenity mengedipkan matanya dengan cepat. "Apakah kamu mencoba merayuku? Jika berkedip itu menggoda, kamu juga menggodaku. Tapi aku tidak mudah tergoda. Kamu harus menggodaku setiap hari, agar aku bisa merasakannya." Zachary tidak bisa menahan senyum. Serenity mengambil pembersih wajah dan melihat mereknya. Dia berkata dengan santai, "Merek ini sangat mahal." Zachary yang tengah menikmati perawatan kecantikan itu berkata dengan datar, "Saya masih bujangan waktu itu, dan tidak perlu menafkahi keluarga. Saya juga terlalu sibuk bekerja untuk menghabiskan uang di tempat lain, jadi saya tidak sempat menghabiskan gaji bulanan saya. Saya tidak kekurangan uang, jadi saya menggunakan produk perawatan kulit terbaik. Pria dan wanita harus merawat diri mereka dengan baik, karena kita hanya punya satu tubuh. Kamu tidak memberi biaya hidup kepada orang tuamu." Bab 400. Zachary terdiam sejenak sebelum berkata, "Orang tuaku masih punya penghasilan,
dan ada banyak bunga dan pohon buah di tanah pertanian keluarga kami. Setiap tahun, kami menghasilkan banyak uang dengan menjual bunga dan buah. Kami tidak kaya raya, tetapi kami juga tidak miskin. Meskipun para lansia sudah pensiun, mereka masih menjalankan sejumlah usaha kecil yang tidak terlalu menguntungkan dan melelahkan, tetapi mereka dapat mengisi waktu dan membuat hidup mereka terasa lebih memuaskan. Saya pernah memberikan uang kepada orang tua saya, tetapi mereka menolaknya. Saya pernah memberikannya kepada mereka, tetapi mereka mengembalikan 2 kali lipat kepada saya, sehingga saya dapat menyimpannya untuk istri saya. Serenity teringat saat terakhir kali ia bertemu dengan ayah mertuanya. Meskipun sudah tua, ia adalah pria yang terawat dan memiliki ketenangan yang luar biasa. Ibu mertuanya tidak begitu menyukai Serenity, tetapi bersikap baik hati untuk tidak menjadikannya sasaran. Ia berbicara dengan lembut dan tampak awet muda. Serenity merasa bahwa orang luar akan menganggap mereka sebagai saudara perempuan ketika mereka berjalan berdampingan. Serenity dan Zachary telah menikah cukup lama. Di antara anggota keluarga Zachary, Serenity paling akrab dengan Nenek May. Dia baru bertemu dengan yang lain saat mereka diundang makan malam terakhir kali. Keluarga Zachary jarang muncul setelah itu. Dia juga tidak tahu di mana mereka tinggal. Nenek May memiliki hubungan yang baik dengan Serenity. Ketika Serenity bertanya kepada Nenek May di mana mereka tinggal, Nenek May memberitahunya nama sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tinggal di puncak gunung itu. Ada banyak rumah di sana, dan Serenity tidak tahu yang mana rumah mereka. Nenek May kemudian memberitahu Serenity bahwa Zachary akan membawanya kembali untuk berkunjung suatu hari nanti. Akan tetapi, Zachary tidak pernah berniat membawanya kembali ke kampung halamannya. Serenity memikirkan perjanjian itu dan berhenti bertanya tentang tempat kelahiran suaminya. Ia merasa bahwa jika mereka tidak bisa menua bersama, mengetahui di mana kampung halaman suaminya tidak akan berarti apa-apa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang di keluarga Zachary sangat terpelajar. Saudara-saudara laki-laki dan sepupu Zachary sangat santun dan menunjukkan rasa hormat yang sepantasnya kepadanya. Orang tuamu sangat berpikiran terbuka. Zachary tersenyum. Orang tua di keluargaku semuanya berpikiran terbuka. Serenity setuju. Setelah beberapa saat, noda di wajah Zachary pun hilang. Jangan mengecat wajahmu seperti ini lagi. Untung saja kita pergi ke hotel. Kalau kita pergi berbelanja, anak-anak akan mengira mereka melihat hantu, dan kamu pasti akan membuat mereka takut setengah mati. Zachary terdiam. Kamu tidak cukup tidur tadi malam. Apakah kamu masih harus pergi bekerja? Bisakah kamu meminta hari libur? Mengapa kamu tidak mengambil cuti untuk mengganti waktu tidurmu? Serenity pikir dia bisa tidur siang di toko nanti. Saya ada rapat di pagi hari, jadi saya tidak bisa mengambil cuti. Serenity menatapnya lama, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, kamu tidak bisa beristirahat dengan baik. Lalu bagaimana kamu akan menebusnya? Serenity melihat jam dan berkata, kamu masih punya waktu 1 jam sebelum berangkat kerja, jadi sebaiknya kamu tidur pagi dulu, sementara aku menyiapkan kompensasimu. Maksudnya adalah dia akan membuatkannya sarapan. Zachary tersenyum, dan tidak menghentikannya. Ketika dia berbalik untuk pergi, dia mengingatkannya. Kamu harus kembali ke kamarmu dan mandi dulu. Kamu tidur sangat nyenyak tadi malam, sehingga kamu tidak akan bangun. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba memanggilmu atau mendorongmu. Aku harus menggendongmu ke atas. Wajah Serenity tiba-tiba memerah. Dia langsung lari setelah bergumam menanggapi. Zachary berdiri di sana, dan memperhatikannya pergi. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam, apakah dia baru saja tersipu? Dia lari begitu cepat, dia tidak melakukan apapun, dan hanya mengatakan bahwa dia menggendongnya ke atas tadi malam. Apakah itu cukup untuk membuatnya tersipu? Zachary tidak mengerti mengapa dia malu, karena dia bahkan tidak tersipu ketika Zachary menciumnya.
Hati seorang wanita benar-benar tidak terduga. Bab 401. Serenity kembali ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Ia bersandar di pintu dan menyentuh wajahnya yang terbakar. Dia tidak tahu mengapa wajahnya tersipu. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Serenity bergegas masuk ke kamar mandi, karena dia harus menyiapkan sarapan untuk Zachary nanti. Sebelum itu, Serenity tiba-tiba teringat pada Ibu Len dan meneleponnya. Setelah Ibu Len menjawab telepon, Serenity berkata, "Ibu Len, Anda bisa mengantar Sony ke toko saya nanti. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru kembali." "Oke, bagaimana kabar kakakku?" Dia bersikap seolah-olah dia baik-baik saja, dan mengatakan akan bekerja setelah sarapan. "Saya membuatkan secangkir kopi untuknya, guna menambah energinya karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam." Serenity merasa kasihan pada saudara perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak pantas bagi Liberty untuk mengambil cuti. Lagi pula, Liberty baru saja mulai bekerja beberapa hari yang lalu. "Kakak perempuan saya harus berhati-hati saat mengendarai sepedanya ke kantor. Saya akan mengingatkannya." Serenity menutup telepon sebelum menuju kamar mandi. Ketika selesai mandi, dia biasanya berjalan ke meja rias dan duduk, ingin menyisir rambutnya. Ada sesuatu yang hilang dari mejanya. Di mana jepit rambut emas yang digambarnya? Itulah contoh yang dibuatnya, karena dia ingin membuat beberapa aksesoris rambut untuk dijual daring. Butuh waktu 2 malam untuk menggambarnya. Serenity menyisir rambutnya, sambil mencari gambarnya. Dia mencarinya beberapa saat tetapi tidak dapat menemukannya. "Bagaimana bisa hilang? Aku menaruhnya di atas meja rias, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke kamarku." Serenity teringat perkataan Zachary tentang betapa nyenyaknya dia tidur tadi malam, hingga Zachary menggendongnya ke atas. Zachary ada di kamarnya. Namun, itu adalah gambar jepit rambut emas. Mengapa pria besar seperti Zachary mau mengambil jepit rambut emasnya? Lagi pula, itu hanya gambar, bahkan bukan yang asli. Dia tidak punya alasan untuk mengambil gambarnya. Ibu Len telah mengikuti Serenity ke toko sejak ia mulai bekerja. Bahkan jika Ibu Len kembali sebelum Serenity tadi malam, Ibu Len tidak mungkin akan membuang gambarnya, sebagai kertas bekas bukan. Serenity memikirkannya sejenak, dan tidak menelepon untuk menanyakannya kepada Ibu Len. Itu hanya gambar, jadi tidak perlu menanyai Ibu Len pada hari kedua dia bekerja. Itu akan mudah menyebabkan kesalahpahaman dengan Ibu Len. Kalau sampai hilang, Serenity bisa menghabiskan 2 malam lagi untuk menggambar ulang itu. Dengan pikiran itu, Serenity pergi untuk membuat sarapan. Zachary tidak tidur tadi malam, dan masih harus pergi bekerja seperti biasa, jadi Serenity membuatkan secangkir kopi untuknya. Ketika pasangan itu sedang sarapan bersama, Serenity bertanya, "Tuan York, apakah Anda melihat gambar di meja rias saya ketika Anda menggendong saya kembali ke kamar saya tadi malam?" Zachary menatapnya dan tidak langsung menjawab. Ia menunggunya melanjutkan. "Menurutku kerajinan tanganku agak monoton, jadi aku berpikir untuk menambahkan beberapa desain baru ke toko daring, aksesoris rambut antikku. Namun, aku jarang membuat ini, jadi aku menggambar contoh untuk memulai." Gambar itu adalah contoh jepit rambut emas. Zachary berpikir, "Aku ingat." Dia menjawab dengan jujur, "Saya melihat gambar itu. Anda menggambarnya dengan sangat baik, dan gambarnya tampak seperti foto." "Di mana gambar itu?" "Aku baru tahu kalau gambar itu hilang. Aku membuangnya ke toilet." "Apa?" Serenity tercengang. "Bagaimana bisa kamu membuangnya? Ketika aku mengantarmu kembali ke kamarmu tadi malam, kamu tiba-tiba duduk dan muntah di tanganku begitu aku menurunkanmu. Jadi, aku mengambil selembar kertas dan menyekat tanganku dengannya, kemudian mengetahui bahwa itu adalah sebuah gambar. Namun karena kertas itu sudah kotor, aku membuangnya ke toilet bersama tisu lainnya." Serenity tidak bisa berkata apa-apa dan berpikir, apakah aku muntah tadi malam? Bab 402. Serenity sama sekali tidak mengingatnya. Dia hanya minum 2 botol bir.
Meskipun dia tertidur setelahnya, dia tidak dianggap mabuk. Bagaimana dia bisa muntah jika dia tidak mabuk? Apakah dia muntah karena dia makan terlalu banyak tadi malam? Serenity agak skeptis. Namun, itu hanya gambar, dan Zachary tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Karena itu, Serenity melupakan topik itu. Dia akan mengikuti nasihat Liberty, dan minum lebih sedikit di masa mendatang. Apakah kamu ingin mendapatkannya kembali? Bagaimana cara mengembalikannya? Kalaupun bisa, semuanya sudah berantakan. Tidak apa-apa, saya akan menggambarnya ulang saja. Zachary berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak tahu kalau gambar itu sangat penting. Aku langsung mengambilnya tanpa melihatnya lagi. Lain kali, jangan taruh gambarmu di meja rias. Letaknya terlalu dekat dengan tempat tidur. Oke, Serenity berpikir dalam hati. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi setiap hari. Dia juga tidak akan minum setiap hari. Tuan York, Anda tidak perlu merasa bersalah. Ini salah saya, karena tidak menyimpannya dengan benar. Jangan khawatir, saya akan menggambarnya ulang. Aku bisa membelikanmu jepit rambut emas asli sebagai sampel. Serenity segera menolak tawarannya. Tidak perlu. Aku akan menggambar sampelnya sendiri lagi. Zachary tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimana dia bisa menduga bahwa dia menikahinya pada pandangan pertama karena uangnya? Mungkin karena neneknya terus mengomel padanya setiap hari, dan karena Serenity telah menyelamatkan neneknya, jadi dia mengira Serenity meminta imbalan. Itulah sebabnya Zachary memiliki prasangka buruk terhadap Serenity pada awalnya. Dia salah paham terhadapnya, dan bersikap waspada terhadapnya. Zachary juga menandatangani perjanjian terkutuk, yang ingin ia gunakan untuk menahannya. Siapa yang tahu bahwa ia mematuhi perjanjian itu, dan ia adalah orang yang ditahan. Ia teringat, bagaimana ia membatalkan perjanjian tadi malam, dan dengan senang hati menyantap sarapan yang disiapkan istrinya. Ia langsung merasa beban di dadanya terangkat, dan tidak lagi merasa tertekan. Setelah sarapan, Serenity membersihkan piring-piring, sementara Zachary mengambil cangkir kopi yang dibuat Serenity untuknya, dan berjalan ke balkon. Ia duduk di ayunan dan meminum kopinya dengan santai. Meskipun itu kopi instan, Zachary berpikir, itu adalah kopi terbaik yang pernah diminumnya. Matahari berangsur-angsur terbit. Di Wiltspun, cuaca tidak terasa dingin pada bulan November selama matahari bersinar. Serenity masih mengenakan pakaian lengan pendek di siang hari. Wanita juga dapat terlihat di mana-mana mengenakan rok dan gaun di jalan. Serenity jarang mengenakan rok dan gaun. Zachary tiba-tiba ingin melihat bagaimana penampilannya saat mengenakan gaun. Dia pasti cantik. Kupikir kamu sudah pergi bekerja. Serenity, yang telah mencuci piring, keluar untuk mengagumi bunga-bunga, seperti yang selalu dilakukannya, dan melihat Zachary duduk di kursi ayunan, sambil minum secangkir kopi. Dia tersenyum. Tidakkah menurutmu aku membeli kursi yang tepat? Ya, itu bagus. Serenity duduk di sebelahnya, dan memandangi bunga-bunga di tempat bunga. Yah, itu hanya karena balkonmu cukup besar. Kalau kecil, akan sia-sia kalau ditanami bunga, apalagi kursi ayun. Bisakah kamu terbiasa minum kopi ini? Tidak apa-apa, asalkan efeknya sama. Serenity bersandar di kursi. Saya baru saja memesan mesin kopi otomatis, dan beberapa biji kopi secara daring. Saya tidak akan membiarkanmu minum kopi instan lagi karena rasanya tidak enak. Zachary mengakui, ini pertama kalinya saya minum kopi instan. Sudah kuduga, kamu harus bertahan saja hari ini. Zachary bekerja di sebuah perusahaan besar dan menjadi manajer di sana, jadi kopinya pasti yang baru digiling. Pasangan itu duduk di kursi ayunan di balkon, dan keluar bersama setelah Zachary selesai minum kopi. Zachary mengantar istrinya ke toko sebelum langsung menuju kantor. Bab 403. Josh sedang menunggu Zachary di pintu. Masuk gedung kantor. Giginya yang putih bersih menyambut Zachary. Kupikir kamu tidak datang ke kantor hari ini. Josh mengikuti Zachary masuk,
sementara pengawal berhenti di pintu masuk gedung kantor. Jika aku tidak datang dan memintamu untuk memimpin rapat, kamu hanya akan mengeluh tentang betapa besar hutangmu padaku di kehidupan sebelumnya, sehingga kamu kini diperbudak olehku. Kamu cukup sadar diri, dan tahu bahwa kamu telah memperbudakku selama ini ya. Zachary menoleh untuk menatapnya. Aku hanya menyediakan panggung untukmu tampil. Jika tidak, apakah kamu bisa menarik perhatian partnermu? Generasi muda keluarga Bucam tidak kalah dengan keluarga York. Josh menonjol di antara generasi muda keluarga Bucam, terutama karena kemampuannya, persahabatannya dengan Zachary, dan kedudukannya di manajemen puncak York Corporation. Dia adalah keponakan paling berharga dari kepala keluarga Bucam, jadi dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga. Josh tidak tertarik untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, dan sangat dekat dengan putra kepala keluarga tersebut. Mereka berdua seperti saudara kandung. Josh terkekeh. Kamu hanya melatihku untuk menjadi kepala intelijenmu. Kebetulan saja aku suka bergosip, dan urusan pribadi yang kau minta, aku selidiki semuanya adalah berita yang layak dijadikan gosip. Jika aku kekurangan uang, aku bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual salah satu berita pribadimu kepada paparazzi. Kedua pria itu memasuki lift bersama-sama. Zachary membalas, kamu hanya akan kekurangan uang jika kamu mentransfer semua hartamu kepadaku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah kekurangan uang. Meskipun Josh suka bergosip dan berdrama, dia orang yang dapat diandalkan dan pendiam. Kalau tidak, Zachary tidak akan bisa mempercayai Josh sejauh ini. Cliffstone mencoba merayu Josh berkali-kali, tetapi ia gagal melakukannya. Banyak sekali orang yang mencoba membuat Josh mabuk, agar Josh bisa membocorkan rahasia internal keluarga York, tetapi semuanya gagal. Kamu punya begitu banyak uang yang tidak mungkin bisa kamu habiskan seumur hidupmu, tapi kamu masih ingin aku mentransfer uangku kepadamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu menikmati melihat pasangan yang memalukan tadi malam? Karena mereka satu-satunya orang di dalam lift, Josh menanyakannya secara terbuka. Dan kenapa kamu tidak meminta bantuanku? Aku memimpikannya sepanjang malam. Bagi mereka yang suka bergosip, sangat menyebalkan jika tidak bisa menonton dramanya secara langsung. Itu di Hotel Stone Group. Kau hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu jika kau pergi. Kau mungkin bahkan menjadi berita utama hari ini. Josh berkata dengan enggan. Kau berkata seolah-olah tidak ada yang akan mengenalimu jika kau pergi. Saya menggunakan riasan wajah. Josh kehilangan kata-kata. Yah, dia tidak memikirkan hal itu. Apakah ada perkelahian? Ya, apakah itu lucu? Zachary meliriknya lagi. Melihat wajah Josh yang bersemangat, dia tersenyum dan berkata, ya, kakak iparku sangat pandai berakting, dan kemampuan bertarungnya bisa dibandingkan dengan Serenity-ku. Wow, jadi dia menjadi Serenity-mu ya? Josh mengunci kata kuncinya. Bisakah dia menjadi milikmu? Josh dengan cepat berkata, saya tidak akan berani menjadikannya milik saya. Istrimu luar biasa dalam berkelahi. Dia berlatih kickboxing. Josh menyanjungkan pujiannya. Wow, otot dan otak. Zachary, kamu pasti mengambil harta karun. Nenek May memperkenalkan wanita yang begitu baik kepadamu hanya karena kamu adalah cucunya. Saat itu, kamu tampak seperti malaikat maut di kantor setiap hari, ketika Nenek May mengomelimu tentang menikahi Serenity. Saya juga pria yang cakap, tapi Nenek May tidak berpikir untuk memperkenalkan gadis untukku. Ngomong-ngomong, apakah Jasmine tahu cara bertarung? Bab 404. Zachary menatap Josh tanpa berkata apa-apa. Josh menyentuh hidungnya dengan malu dan berkata, tiba-tiba aku menantikan kencan buta dengan Nona Sox. Saya akan mengatur pertemuan kalian berdua Sabtu sore ini. Kamu dapat menentukan lokasinya, dan memberitahu saya setelah kamu memesan tempat. Kemudian saya akan meminta Serenity untuk memberitahu Nona Sox. Itu lusa. Zach, lihat aku sekarang. Apakah aku terlihat baik? Apakah ada jerawat di wajahku? Apakah jenggotku sudah panjang?
Lift tiba di lantai atas. Zachary menunggu pintu lift terbuka dan pergi tanpa Josh, yang bagaikan burung merak yang siap mengembangkan bulunya. Josh bergegas mengikuti jejaknya. Tuan York, Tuan Bucam. Tuan Chaplin berdiri dan menyapa kedua bos itu. Keduanya mengangguk menanggapi sapaan Tuan Chaplin. Setelah memasuki kantor Zachary, Zachary menunjuk ke arah pintu ruang tamunya dan berkata, "Saya punya cermin di ruang tamu, jadi kamu bisa masuk dan melihat ke cermin itu." Josh menarik kursinya dan duduk di depan mejanya. Ia tersenyum dan berkata, "Saya masih percaya diri dengan penampilan saya. Nona Sox akan jatuh cinta pada saya pada pandangan pertama. Serenity melihatku setiap hari, tetapi masih belum jatuh cinta padaku. Jasmine Sox adalah sahabatnya, dan mereka memiliki preferensi dan temperamen yang sama." Josh berkata, "Jangan merusak acaraku. Kau mak comblang yang buruk. Kau seharusnya memuji Jasmine seperti yang lain. Bagaimana aku bisa menggambarkannya, jika dia tidak seperti yang lain?" Josh membuka mulutnya tetapi tidak dapat membantahnya. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Zachary, kamu bisu atau berlidah tajam? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Pokoknya, kirim seseorang untuk mengawasi Hank Brown dan keluarganya, juga Jessica Yates dan keluarganya. Dia meminta cerai pada kakak iparku. Seorang bajingan pasti akan melakukan sesuatu sebelum perceraian itu selesai. Jangan khawatir, aku selalu punya seseorang yang mengawasi mereka. Lalu apa yang kamu lakukan duduk di sini? Tidak ada yang lain." Josh merasa berita yang diterimanya tidak cukup untuk memuaskan dahaga gosipnya. Zachary ingin mengangkatnya dan melemparkannya ke luar jendela. Melihat Zachary berhenti bicara, Josh berkata sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita bicara tentang pekerjaan. Anda mau secangkir kopi? Aku baru saja minum kopi." "Benar, kamu adalah pria yang sudah menikah, jadi istrimu bisa menjagamu. Anda tidak perlu khawatir akan mati kelaparan atau kehausan." Josh yang dulunya masih lajang, tiba-tiba ingin menikah dengan wanita yang disukainya, agar ia bisa menikmati kehidupan sebagai pria beristri juga. Setelah keduanya selesai mengobrol, Josh meninggalkan kantor Zachary. Zachary melihat waktu itu. Dia punya jadwal rapat 10 menit lagi, jadi dia menggunakan waktu luang ini untuk menelepon Duncan. Duncan tertawa terbahak-bahak di telepon dan bertanya pada temannya, "Zachary, aku berhutang kesenangan apa? Aku perlu meminta bantuanmu. Apakah ini tentang kakak iparmu? Saya mempekerjakannya karena Anda pada hari dia datang untuk wawancara. Jadi semua orang sudah berspekulasi tentang hubungan kita. Dia juga dikucilkan oleh rekan-rekannya di kantor. Jika Anda ingin saya merawatnya lagi, saya pikir dia akan berhenti dari pekerjaannya, karena dia akan merasa dikucilkan." Sebagai CEO Lewis & Co., Duncan adalah sosok yang sangat dihormati di perusahaan, dan mengetahui segala hal yang dialami Liberty di tempat kerja. Dia tidak membela Liberty lagi, karena takut dia akan mengalami kesulitan di kantor. Berapa lama masa percobaannya? 3 bulan. Zachary kehilangan kata-kata. Bab 405. Itu karena dia terlalu gemuk. Saya memintanya untuk berlari 5 putaran di taman kecil di depan kantor setiap hari, sebelum masuk ke kantor. Dia tidak diizinkan mulai bekerja, jika dia tidak menyelesaikan 5 putaran. Saya memaksanya untuk menurunkan berat badan, tetapi itu tidak akan terlihat setelah 1 bulan. Itu sebabnya saya memberinya dia masa percobaan 3 bulan. Zachary terdiam lagi. Dia memberi Liberty pekerjaan dan bahkan memperhatikan sosok Liberty. Duncan benar-benar bos terbaik di dunia. Duncan, beri dia masa percobaan selama sebulan. Setelah dia lulus masa percobaan, beri dia kenaikan gaji. Jika menurutmu dia tidak layak mendapat kenaikan gaji, aku akan membayar kenaikan gaji itu setiap bulan, dan memberikannya kepadamu secara pribadi. Dia hanya seorang pegawai di bagian keuangan, jadi berapapun kenaikan gaji yang Anda berikan kepadanya, itu tidak akan seberapa. Paling banyak, itu hanya $1.000,
jadi apa gunanya? $1.000 mungkin tidak berarti apa-apa bagi Anda, tetapi itu sangat berguna bagi orang biasa. Kakak ipar saya akan bercerai, dan dia ingin memperjuangkan hak asuh putranya. Pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang stabil akan membantunya mendapatkan hak asuh atas putranya. Dulu dia adalah manajer keuangan di Walham Electronics, jadi dia pasti cakap. Sekarang dia hanya seorang juru tulis di Departemen Keuangan, jadi ini adalah penurunan jabatan baginya. Tidak akan tiba-tiba memberinya kenaikan gaji setelah masa percobaannya. Saya tidak kekurangan uang sebanyak itu, jadi Anda tidak perlu membayar saya kembali. Tidak seperti Josh, Duncan tidak suka bergosip. Ia melihat Zachary memanggil Liberty sebagai saudara iparnya dan sama sekali tidak terkejut. Liberty adalah saudara perempuan Serenity, dan Serenity adalah istri Zachary. Jadi, Zachary menyebut Liberty sebagai saudara iparnya bukanlah hal yang aneh. Terima kasih, Duncan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Liberty sekarang adalah karyawanku, jadi sudah sepantasnya aku membayar gajinya. Apakah dia akan bercerai? Suaminya berselingkuh. Duncan berkata tanpa rasa heran. Saya pernah bertemu dengannya 2 kali, sebelumnya saat dia sedang berjalan di jalan bersama putranya. Saat kedua kalinya, saya bertemu dengannya, dia membeli banyak barang, tetapi suaminya tidak datang menjemputnya. Saat itu saya tahu ada yang tidak beres dengan suaminya. Kalau saja hubungan mereka baik, suaminya pasti sudah pergi menjemput istri dan anaknya saat tahu istrinya membeli barang sebanyak itu. Zachary, jangan khawatir. Selama dia tidak mengundurkan diri, aku tidak akan memecatnya. Saya lega dia bekerja untuk Anda. Saya harus menghadiri rapat sekarang. Saya akan mentraktir Anda makan malam suatu hari nanti. Anda bisa datang ke rumah saya dan mencoba masakan istri saya. Masakan rumahannya lezat. Kau akhirnya mengizinkan kami menemuinya ya. Goda Duncan pada Zachary. Dia pernah melihat Serenity sebelumnya, tetapi hanya punggungnya. Duncan penasaran apakah Serenity secantik Dewi, karena Zachary jatuh cinta padanya hanya dalam 2 bulan. Zachary tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menutup teleponnya dengan Duncan. Di kediaman keluarga Brown. Anda ingin menceraikan Liberty. Tuan Brown menatap putranya yang datang setelah mengambil cuti. Bukankah kamu bilang kamu akan bertahan dengannya demi Sony? Hank menundukkan kepalanya, dan terpaku pada kebiasaan merokoknya. Olivia datang bersama Lucas. Dia duduk di samping suaminya dan berkata, "Mengapa kamu berteriak? Jangan menakuti Lucas." Dia melembutkan suaranya dan bertanya kepada putranya. "Hank, kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan perceraian? Apakah kalian berdua bertengkar lagi? Atau, apakah Liberty membuat keributan karena kejadian kemarin?" Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.